Beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral topik utama ketika nama ibu kandung di semua BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang disebut BP Jam Sostek salah ya. Setelah beberapa bulan kemudian memang data itu sudah diperbaiki. Namun ternyata setelah diperbaiki masih ada juga nama ibu kandung yang salah. Dalam video ini kita tidak akan membahas kenapa masih ada nama ibu kandung yang salah, walaupun dari BP Jam Sostek sendiri telah memperbaiki semua nama ibu kandung yang salah. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki jika nama ibu kandung di data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang lebih kita kenal dengan BP Jam Sostek ternyata salah. Dan apa sih sebenarnya akibat atau dampak bila nama ibu kandung di data kita yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu salah? Ya, dalam video ini nanti kita akan bahas lengkap. Ya, pertama-tama memang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah terkait dampak jika nama ibu kandung salah, kemudian cara memperbaiki, lalu status masih aktif bekerja. Ini maksudnya cara memperbaiki ketika status masih aktif bekerja, lalu kemudian cara memperbaiki ketika status sudah tidak bekerja, lalu cara memperbaiki ketika domisili jauh dengan bekas tempat kerja. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak jika nama ibu kandung salah. Tidak ada akibat lain yang timbul jika nama ibu kandung salah kecuali memang mengganggu semua jenis klaim saldo JHT. Ya, kita semua sudah tahu apa itu JHT dan jenis klaim JHT, baik klaim 10%, 30% ataupun klaim keseluruhan saldo JHT akan terganggu jika nama ibu kandung salah. Ini bukan hanya klaim sebagian ya, termasuk klaim jaminan kematian. Pokoknya klaim semua jaminan jika nama ibu kandung salah bisa dipastikan proses klaim pasti terganggu. Ya, karena mengingat memang pentingnya nama ibu kandung untuk kelancaran proses klaim, itu membuat Anda semua harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ya, ada dua cara memperbaiki nama ibu kandung yang salah. Yang pertama, saat masih aktif bekerja. Yang kedua, sudah tidak aktif bekerja. Nah, ini kita golongkan, kita klasifikasikan menjadi hal yang berbeda karena memang caranya berbeda. Ya, kita bahas dulu cara memperbaiki nama ibu kandung yang salah jika masih aktif bekerja. Memperbaiki nama ibu kandung yang salah akan lebih mudah ketika masih aktif bekerja. Saya ulangi sekali lagi, memperbaiki nama ibu kandung akan cenderung lebih mudah saat kita masih aktif bekerja. Bagaimana caranya? Caranya cukup datang ke HRD di tempat Anda bekerja. Nanti biasanya HRD akan meminta kelengkapan data seperti KK, KTP, dan kartu JHT Anda. Kemudian nanti HRD yang akan mengajukan perbaikan data Anda ke BP Jam Sostek. Bagaimana caranya? Ini HRD yang tahu. Ini konsumsi HRD dan off the record, biasanya tidak disampaikan ke karyawan. Akan disampaikan ke karyawan ketika ternyata nanti koreksi atau memperbaiki nama ibu kandungnya sudah selesai. Jadi memang kalau kita masih aktif bekerja, cara memperbaiki nama ibu kandungnya akan lebih mudah. Yang kedua, cara memperbaiki nama ibu kandung jika sudah tidak aktif bekerja. Memperbaiki nama ibu kandung yang salah akan lebih rumit saat Anda sudah tidak bekerja. Cara memperbaiki nama ibu kandung ketika sudah tidak bekerja sebenarnya diklasifikasikan menjadi dua ya.
Secara umum, yang pertama datang ke kantor BP Jam Sostek terdekat. Lalu minta formulir perubahan data ke CS atau Customer Service. Temui HRD di tempat bekas Anda bekerja. Koreksi tanda tangan dan stempel. Nah, ini yang melakukan koreksi adalah HRD. Ya, jadi nanti ketika Anda datang ke HRD setelah Anda meminta formulir dari customer service yang ada di kantor BP Jam Sostek terdekat, maka Anda juga harus membawa KK, KTP dan kartu JHT. Nah, ketika nanti dicek datanya ternyata sudah sesuai, sudah benar dan sudah lengkap, maka HRD akan mengoreksi data dan akan melakukan tanda tangan, lalu kemudian akan memberikan stempel. Setelah itu nanti Anda harus kembali lagi ke kantor Jam Sostek yang tadi tempat di mana Anda meminta formulir perubahan data ke customer service. Kemudian kenapa yang di poin temui HRD di tempat bekas kerja Anda saya merahi? Karena di sini sumber masalahnya. Karyawan berhenti bekerja itu macam-macam. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Kadang-kadang HRD juga memiliki catatan. Ketika ternyata karyawan yang keluar kerjanya tidak baik-baik, atau dalam tanda kutip saya katakan kabur, dan ternyata datanya ada yang salah, ya biasanya HRD-nya juga akan berpikir ulang untuk memberikan stempel atau tanda tangan. Tapi ini juga tergantung HRD-nya. Kalau yang terkait yang saya merahi memang relatif. Cara memperbaiki nama ibu kandung yang salah. Yang kedua, yang sudah tidak aktif bekerja, jika domisili jauh dari tempat kerja. Ini sering banget kejadian seperti ini. Biasanya pekerja dari suatu daerah kerja di Jabodetabek, setelah habis kontrak atau resign pulang kampung, ketika mau klaim ternyata nama ibu kandungnya salah, dan dalam prosesnya ternyata harus dikoreksi, dan koreksi itu sama-sama kita sudah ketahui harus meminta tanda tangan dan stempel dari HRD. Ya, bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Ya, sarannya hampir sama, caranya juga hampir sama. Datang ke kantor BP Jam Sostek terdekat terlebih dahulu, kemudian temui dan sampaikan keluhan Anda ke CS. Keluhannya apa? Ya tadi, nama ibu kandung Anda salah. Terus ternyata saat proses klaim ditolak dan minta ini minta itu, ternyata tempat kerja Anda jauh, ya. Dan kemudian nanti di CS itu akan diperiksa, karena setiap kantor BP Jam Sostek pasti memiliki akses untuk mencari kontak HRD di setiap perusahaan. Biasanya sebutannya HRD atau PIC di setiap perusahaan. Jadi setiap kantor BP Jam Sostek itu pasti punya akses untuk melihat siapa sih PIC di perusahaan ini. Misal di perusahaan A siapa PIC-nya, perusahaan B siapa PIC-nya. Nah, jika sudah didapatkan kontak, biasanya Anda akan diarahkan untuk menghubungi HRD melalui kontak yang diberikan oleh kantor Jam Sostek. Kemudian setelah itu hubungi HRD-nya. Ya terserah Anda bagaimana cara menghubunginya. Terserah Anda bagaimana cara memulainya. Karena masing-masing HRD kan beda, masing-masing Anda juga beda. Lalu kemudian biasanya HRD sudah memaklumi, sudah tahu, dan dia akan meminta data pendukung. Setelah dirasa lengkap, maka Anda akan dikirim form koreksi identitas yang sudah distempel dan ditandatangani oleh HRD. Datanya apa ya? Datanya hanya KK, KTP, dan kartu Jam Sostek. Tapi biasanya kalau tempat domisilinya jauh, HRD juga meminta bukti. Apa buktinya jika Anda pernah bekerja di perusahaan HRD itu?
Ya kalau Anda keluarnya baik-baik, pasti ada paklaring dong. Pasti ada kartu jam sostek. Tapi kalau Anda keluarnya tidak baik-baik, kabur. Tadi saya sampaikan, HRD pasti punya catatan-catatan. Si A, si B, si C keluarnya baik atau enggak. Ketika ada kesusahan, ya tergantung ke HRD-nya lagi, saya bilang. Atau saya sampaikan tergantung ke HRD-nya lagi. Ya. Bisa jadi HRD-nya membantu, bisa jadi juga tidak. Yaitu tergantung hati HRD-nya. Karena memang bagaimana orang, bagaimana kitanya. Jika keluarnya baik-baik, pasti orang akan menolong. Jika keluarnya tidak baik-baik, ya ada yang akan ditolong, ada yang tidak ditolong. Jadi seperti itu. Ya, ketika nanti ternyata HRD sudah mengecek dan memastikan semuanya lengkap, nanti Anda akan diberikan form koreksi yang akan dikirimkan lewat, sekarang sih biasanya lewat WhatsApp atau lewat email. Jadi form koreksi itu akan diisi oleh HRD. Contoh, karena ini nama ibu kandung, misal nanti di form koreksi ada misalkan nama ibu kandung yang tertulis si A, tapi pada data kependudukan atau nama ibu kandung yang sebenarnya itu adalah si C, maka nanti akan ditulis nama ibu kandung sebenarnya si C. Lalu kemudian akan tanda tangan, setelah tanda tangan akan stempel. Nah, nanti itu akan diberikan ke Anda, akan dikirim ke Anda melalui WhatsApp ataupun email. Nah, jika Anda sudah mendapatkan itu, silahkan kembali lagi ke kantor BP Jam Sostek yang tadi Anda temui dan yang tadi Anda sampaikan keluh kesah Anda itu.